Siaran terbaru dari stasiun ini. Baru-baru ini di Gunung Rembulan, telah terjadi 6 kematian misterius pada pejalan kaki. Menurut para korban selamat yang beruntung, pembunuhnya terlihat seperti setengah manusia, setengah tikus. Mohon jangan pergi ke Gunung Rembulan pada malam hari. Kakek sakit parah sejak lahir. Kau tidak pergi ke dokter untuk pengobatan, tapi memaksaku melayani pendeta tahu bau ini. Ini keterlaluan. Kau ingin membunuhku? Silent, apa kau benar-benar ingin menabrakku? Apa orang itu bisa terbang? Kentu. Apa aku ini seperti manusia atau dewa? Jangan main-main. Aku beritahu ya. Kakekku Kino Pendeta Tau Maushan. Kalau kamu berani memakanku, kamu akan sengsara. Lihat. Apa aku ini mirip manusia atau dewa? Jangan mendekat. Aku akan memakanmu. Bagiku, kamu ini imut sekali. Aku lihat kamu. Sakaperlagakimet. Dasar brengsek. Aku kan cuma mau menumpang mobilmu. Apa kamu mau menabrakku dengan mobilmu? Maaf. Beraninya kamu mengganggu kultivasiku. Aku akan memakanmu. Setelah sekian lama, ternyata dia adalah pendeta Tau palsu yang mempraktikkan Zen mulut jahat. Kamu sudah mencapai alam kesempurnaan agung? Itu tidak mungkin. Aku lihat tingkat kultivasi Zen mulut jahatmu. Setidaknya 30 orang sudah terbunuh. Dosa besar. Aku adalah seorang Taois. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu tetap hidup? Ampuni aku, Tuan Muda. Ampuni aku, Tuan Muda. Aku salah. Aku rasa kamu tidak tahu salah. Kamu hanya tahu kamu akan mati. Dia. Di mana dia? Aku telah membebaskannya dari penderitaan duniawinya. Dia tidak akan pernah menyakiti siapapun lagi. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah menyelamatkan hidupku. Aku. Tidak masalah, hanya sedikit usaha. Sekarang aku bisa menumpang denganmu. Baiklah. Kalau begitu, ayo pergi. Jangan sentuh itu. Maafkan aku. Apa benar kau bilang kau besar berlatih di pegunungan Hayangan? Tentu saja benar. Pantas saja kau sangat hebat. Jadi, apa rencanamu nanti? Kenapa kau tidak ikut denganku? Jadilah pengawalku. Aku tidak akan menjadi pengawalmu. Aku sedang mencari penyelamatku. Pinailamat. Bagaimana itu bisa terjadi? Kenapa mobilnya berhenti? Mungkin baru saja menabrak. Ada hotel kecil di sana. Kenapa kita tidak menginap di sana malam ini? Hanya itu satu-satunya cara. Aku tidur di ranjang, kau tidur di lantai. Tidak apa-apa kan? Jelas-jelas bisa pesan 2 kamar. Kenapa harus berdesakan di 1 kamar? Aku ini perjaka. Kau tidak punya niat buruk padaku, kan? Pergi sana. Mulut kotor tidak bisa mengucapkan kata-kata sopan. Tempat ini menyeramkan. Aku takut sendirian. Lagi pula, aku ini perempuan. Tidak bisakah kau sedikit perhatian? Tapi lantainya sangat keras. Aku tidak bisa tidur nyenyak. Bagaimana kalau aku pesan kamar sebelah saja? Ada apa denganmu? Aku akan segera datang. Ah, ada tikus. Aduh, cuma tikus saja kok, bikin heboh. Baiklah, kalau begitu aku pergi. Jangan pergi.
Aku takut. Tapi kamu juga tidak bisa tidur di sini. Kalau begitu, kita berdua tidur di ranjang saja ya? Mana bisa begitu? Pria dan wanita tidak boleh bersentuhan fisik. Jangan coba-coba berbuat macam-macam padaku saat aku tidur. Pergi sana. Oke. Kalau begitu, aku terpaksa tidur bersamamu. Aku ngantuk sekali. Tidurlah. Aku peringatkan kamu, jangan melewati batas ini. Kenapa kamu memukulku? Kamu menyentuhku. Aku menyentuhmu. Aku kan cuma menggelitik tahu. Kamu. Ada apa denganmu? Masa sih? Aku menyentuhmu. Kamu marah sekali? Merah. Perutku sakit. Tidak beres. Ternyata ini adalah tubuh Suanyin alami. Guru bilang, hanya tubuh Suanyin yang bisa menahan yang murniku. Aku bertemu ini begitu keluar gunung. Sejak kecil aku punya konstitusi dingin. Setiap menstruasi sangat menyakitkan. Tapi 6 bulan terakhir. Bahkan saat tidak menstruasi pun, rasa sakitnya muncul. Kamu terlahir dengan konstitusi yin alami. Sejak kamu menstruasi di usia 11 tahun, dingin telah menumpuk di tubuhmu. Jika tidak ada yang terjadi, kamu hanya punya waktu setengah tahun untuk hidup. Serius sekali? Kamu tidak bermaksud menakutku kan? Menakutmu? Kalau tidak salah, bulan lalu kamu kambuh setiap 10 hari. Sampai sekarang, sudah kambuh setiap 3 hari. Bagaimana kamu tahu? Dalam sebulan lagi, kamu akan kambuh sekali sehari. Setiap kambuh berlangsung selama 1 jam. Lalu dalam 3 bulan, kamu akan kambuh 3 kali sehari, selama 2 jam setiap kali. Baru saat itu bisa disebut nasib yang lebih buruk dari kematian. Arif. Karena kamu bisa melihat penyakitku, bisakah kamu juga menyembuhkannya? Tentu saja. Aku punya 2 cara. Metode pertama agak merepotkan. Tapi aku perlu merawatmu 3 kali berturut-turut. Tidak boleh terputus. Bagaimana dengan yang kedua? Ide kedua sederhana. Tapi aku tidak mau melakukannya. Kenapa tidak? Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mengobatinya dengan sia-sia. Aku akan memberimu uang yang cukup. Kalau begitu aku juga tidak bisa. Kenapa tidak? Sebenarnya, apa metode kedua itu? Aku memiliki fisik yang murni. Kamu terlahir dengan tubuh misterius. Jika saja kita menyempurnakan pernikahan kita. Menyempurnakan pernikahan. Kamu mengerti maksudku? Selama kamu bisa menahan esensi yang murniku, penyakitmu akan sembuh tanpa obat. Kamu tidak tahu malu. Aku apa? Aku tidak tahu malu? Pengalaman pertamaku hanya untuk calon istriku. Kamu tidak mau, aku juga belum mau memberikannya. Kamu. Sudahlah, aku akan mengobatimu dengan metode pertama, meskipun merepotkan. Siapa suruh aku bertemu? Dokter harus memiliki hati yang baik seperti orang tua. Lepaskan jaketmu. Bukankah ini cara pertama? Kenapa kamu menyuruhku melepas jaket? Kalau mau sembuh, lepas saja. Tidak masalah mau diobati atau tidak. Kamu benar-benar bisa menyembuhkan penyakitku? Percaya atau tidak. Baiklah. Aku akan percaya padamu sekali ini. Jika kamu berani membohongiku, aku tidak akan mengampunimu. Apa yang kamu lakukan, dasar nakal? Aku akan membiarkanmu melepas jaketmu. Bejenggan. Baiklah, berbaringlah. Ada APA? Biar aku gosok perutmu untuk pengobatan. Kalau kamu terkejut lagi, aku tidak akan mengobatimu.
Ya ampun. Bagaimana aku bisa mengeluarkan suara seperti itu? Malu sekali. Sudah lama aku tidak merasa senyaman ini. Arif, terima kasih banyak. Lion Tin Jaik ini. Parkirkan mobilnya. Adik kecil. Adik kecil minum air. Terima kasih, Nona. Nona, kakek masih menunggumu. Cepatlah ke sana. Baik, kakek Hadi. Oh, begitu. Selamat tinggal, adik kecil. Ada apa dengan Lion Tin Jaik ini? Ini hadiah dari kakekku saat aku lahir. Aku sudah memakainya. Kalau begitu tidak akan ada kesalahan. APA kamu ingat? 13 tahun yang lalu, kamu menyelamatkan seorang pengemis kecil dari kedinginan di pinggir jalan. Mungkinkah itu? Kamu adalah pengemis kecil yang hampir mati kedinginan itu? Itu aku. Benar-benar aku. Akhirnya aku menemukanmu. Bagus sekali. Lepaskan aku. Aku bisa tercekik olehmu. Maaf, aku tidak sengaja. Aku bertemu denganmu lagi. Aku sangat senang. Tidak apa-apa, aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya tidak menyangka setelah bertahun-tahun tidak bertemu. Kamu sekarang begitu luar biasa. Ah, benar juga. Kamu bilang sedang mencari penyelamat. Itu tidak mungkin aku, kan? Ya, energi yang murniku ini untukmu. Di hatiku, kamu adalah calon istriku. Jangan bicara omong kosong, siapa istrimu? Kamu punya seseorang yang kamu suka? Tidak juga. Kalau begitu, kamu tidak menyukaiku? Tidak juga. Lalu apa? Kita baru saja bertemu sekarang. Ini membutuhkan lebih banyak interaksi, untuk saling mengenal lebih jauh. Oh, itu berarti jika kita lebih banyak berinteraksi dan saling mengenal lebih jauh, kamu akan bersedia menjadi istriku? Aku hanya bisa bilang bahwa aku tidak menutup kemungkinan ini. Itu tergantung pada penampilanmu. Kenapa dia wangi sekali? Aku sebenarnya agak menyukainya. Jangan khawatir, aku akan menunjukkan yang terbaik. Tunggu saja untuk menjadi istriku. Risa, keluar dari sini. Gawat, bagaimana jika mereka menyusul? Istriku sayang, jangan khawatir. Aku di sini. Benar juga. Jangan bicara omong kosong. Aku belum setuju menjadi istrimu. Cepat atau lambat, itu akan terjadi. Berhenti berteriak, aku akan keluar. Risa, kamu egois sekali. Aku hanya memintamu menemani Xuan Tianzhenren semalam saja. Kamu bisa menyelamatkan kakek, tapi kamu tidak peduli, malah kabur tanpa izin. Risa, kakek sudah menyayangimu sejak kecil. Aku tidak menyangka saat kakek dalam bahaya, kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Kakak, jangan kira aku tidak tahu apa rencanamu. Kakek dibunuh olehmu dan para pendeta jahat itu. Kalau tidak, bagaimana bisa begitu kebetulan? Kakek tiba-tiba sakit. Para pendeta jahat ini kebetulan datang ke rumah. Kamu hanya ingin mengambil kesempatan untuk membunuhku. Menyingkirkanku sekalian. Lalu kamu bisa merebut semua properti keluarga Shen, kan? Bagaimana gadis sialan ini bisa tahu? Gadis sialan, kamu bicara omong kosong.
menuduh sembarangan, mencari masalah. Berani memukul calon istriku di depanku? Kamu ingin mati? Memukul calon istriku di depanku. Apa kau mau mati? Siapa kau? Beraninya kau memukulku? Aku tidak akan mengubah namaku bahkan saat aku terpuruk. Tidak akan pernah mengubah nama keluarga. Anning. Pejingit. Aku tidak peduli siapa kau. Beraninya kau memukulku? Kajari mati. Ayo. Bagaimana sekarang? Jangan khawatir. Mereka semua hanya orang kecil. Cukup remas saja sampai mati. Nada bicara yang gila. Cari mati. Tidak ada satupun yang bisa melawan. Nat, jangan terlalu sombong. Kakak, Bocah. Aku tahu kau punya sedikit kemampuan, tapi kau pikir hanya kau saja yang bisa menantang guruku? Guru langit misterius, ku beritahu, Ruobing adalah wanita yang disukai guruku. Kau juga tidak pantas. Jenderal yang kalah, berani menggonggong histeris di depanku, akan kuberitahu. Aku, Anning, pandai dalam segala hal dalam hidupku. Hanya saja tidak tahu apa yang pantas. Kau. Ruobing benar-benar tidak peduli kakek mati atau hidup, kan? Aku. Ku beritahu, kakek sekarat saat kita keluar. Kakek. Kak Ruobing, selama kakek masih bernapas, aku bisa menyelamatkannya. Guru langit misterius. Dia bilang penyakit kakek sangat sulit. Kau hanya bocah ingusan. Kenapa kau bisa menyelamatkannya jika kau bilang bisa? Diam, kapan kau pernah melihat pemuda sihir ini? Wanita bodoh. Kamu, Sekarang juga bawa aku menemui kakek. Berani bicara omong kosong. Akan ku cakar wajahmu. Kamu. Kak Ronnie, aku hanya melawan wanita jahat yang mengganggumu. Aku tidak kasar. Kenapa tidak menunjukkan jalan? Dasar bajingan, kau benar-benar berakting. Guru spiritual, apa Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Hanya saja pesona jahat di antara tuan tua terlalu dalam. Keahlianku tidak cukup untuk menyingkirkan kejahatan seperti itu. Guru, spiritual, tolong, selamatkan suamiku. Selama Anda bisa menyelamatkannya, syarat apapun akan kami penuhi, aku berjanji padamu. Evie, bukankah guru spiritual sudah mengatakannya, Rani terlahir dengan tubuh yin yang mendalam. Jika dia bisa melayani guru spiritual semalam saja, kekuatan Anda bisa meningkat pesat. Setelah peningkatan kekuatan ini, Anda bisa menyingkirkan roh jahat. Bukan? Tapi Rani terlalu bodoh. Dia tidak peduli kakeknya hidup atau mati seperti ini. Aku telah menyembah tiga yang murni sepanjang hidupku. Dan tidak tertarik pada wanita. Jika bukan karena kemurahan hati Bapak Budi sepanjang hidupnya, aku tidak tega melihatnya jatuh. Itu sama sekali tidak bisa dilakukan. Hal seperti itu tidak masuk akal. Biarkan guru spiritual menderita begitu banyak demi ayahku. Aku merasa bersalah. Bapak Budi, tolong bangun. Sepanjang hidupku aku telah mampu mengusir iblis. Ini adalah hal yang sangat kecil. Tidak berarti. Ibu, kita harus menyelamatkan ayahku sekarang. Yang terpenting adalah segera menemukan Rani. Benar. Lihatlah putri baikmu itu. Kakeknya sedang sekarat, dia tidak peduli. Kamu, berhenti memukul ibuku. Jangan pukul ibuku. Ibio. Dasar anak bodoh. Bagaimana kamu bisa kembali? Pergi, pamanmu, mereka sudah jelas ingin mencelakaimu. Lina, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ruobing, dasar anak duraka. Kakekmu sedang sekarat. Sekaranglah waktunya kamu membantu. Kamu malah berbalik dan pergi. Kakekmu sudah menyayangimu bertahun-tahun. Nih, kakek jelas dibunuh oleh paman ini dan pendeta tahu jahat itu. Aku lari keluar untuk mencari dokter untuk kakek. Kita laluan. Aku sudah berbaik hati menyelamatkan kakekmu. Beraninya kamu memfitnahku begitu rupa, Nyonya tua. Apa yang kamu lakukan ini membuatku sangat muak. Selamat tinggal. Guru Agang,
Kakak masih muda dan bodoh. Anda adalah seorang master. Jangan berdebat dengan mereka. Lebih dari satu pertunjukan. Jadi, ternyata hanya nenek tua ini yang benar-benar bingung sepanjang adegan ini. Dasar gadis sialan. Cepat minta maaf pada Guru Agung. Apa kamu mencoba membunuh kakekmu? Neh, dia pembohong. Kamu sangat tidak masuk akal. Nyonya tua, bicaralah saja selagi kamu bisa. Kenapa kamu melakukannya? Tidak baik mengambil tindakan. Ini. Pipi. Kak Ruobing pernah menyelamatkan hidupku. Aku di sini untuk membalas budi. Kamu benar-benar bisa mempercayaiku. Dari mana datangnya bajingan kecil ini? Beraninya kamu ikut campur urusan keluarga Shen kami? Bajingan kecil? Nyonya tua. Jika kamu berani berbicara begitu lancang lagi, aku akan menampar mulutmu. Hasil. Dasar anak kurang ajar. Beraninya kau bersikap tidak sopan pada ibuku. Mulutmu kotor sekali. Bisakah kau bicara yang baik? Baiklah, beraninya kau memukul ibuku? Bukan hanya ibumu yang kupukul, kau juga akan kupukul. Kau? Betapa tidak masuk akalnya kau. Kau juga mau cari masalah? Serigala salju, naga hijau, lumpuhkan dia untukku. Adik, mereka berdua diundang khusus oleh paman. Mereka ahli tingkat Grandmaster. Kau tidak boleh ceroboh. Jangan khawatir, Kak Ruobing. Mereka semua hanyalah semut di depanku. Sombong sekali. Hanya segitu saja kekuatan kalian? Adik, kau luar biasa sekali. Anak muda, kau tahu sedikit ilmu bela diri. Tapi sangat sombong. Bagaimana kau tahu? Kekuatan supernatural tauku akan menghancurkanmu, itu mudah sekali. Tapi aku harus menunggu dan melihat, agar tidak terlalu mencolok. Dari mana gadis sialan Ruobing ini menemukan ahli ini? Tidak, aku tidak bisa membiarkannya merusak rencanaku. Nak, kenapa kau datang ke keluarga Shenku tanpa alasan? Kakak Aning juga seorang dokter ajaib. Aku mengundangnya ke sini untuk menyelamatkan kakekku. Dia dokter ajaib? Berapa umurnya? Ilmu bela dirinya luar biasa, dan dia juga mahir dalam ilmu medis. Kau pikir dia jenius tak tertandingi? Berlatih medis dan bela diri? Jangan bilang begitu, kau benar sekali. Aku memang jenius tak tertandingi. Hanya orang bodoh yang akan mempercayaimu. Nenek, biarkan saja dia mencoba. Yah, ilmu medisnya benar-benar luar biasa. Dia benar-benar pandai dalam pengobatan? Bisakah aku berlatih pengobatan? Kau akan tahu setelah mencoba. Baiklah. Ibu. Bagaimana? Bisakah kau melakukannya? Aku akan memberitahumu. Jika kau menunda penyakit ayahku dan membunuhnya, aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Sedikit rumit, tapi bisa disembuhkan. Bagus. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Anak muda, kau hanya melihat sekilas, langsung saja ingin menusukkan jarum. Terlalu sembrono. Aku memang secepat ini memeriksa pasien. Kakek Shen jelas tidak sakit. Itu karena dia terinfeksi kelabang penghisap darahku. Kau boka. Berani-beraninya menusukkan jarum tanpa mengerti apa-apa. Nanti saat kau menusukkan jarum, aku akan mendesak serangga penghisap darah ini. Saat itu, kau punya 10 mulut pun takkan bisa menjelaskan. Dan seterusnya. Apa kau yakin bisa menyembuhkannya? Tentu saja. Neh, kemampuan medisnya sangat bagus. Kakek Shen. Dia sekarang sangat lemah. Jika kau mengobatinya sembarangan, bagaimana dengan kondisinya? Itu hanya akan memperburuk keadaan. Aku menasihatimu, bertindaklah dengan hati-hati. Jangan bertindak di depan Nona Ruobing. Kau akan membunuh kakek Shen. Sudah selesai bicara, tutup mulutmu. Ada apa lagi sih? Kita harus sepakat dulu. Jika kau tidak bisa menyembuhkan ayahku, atau membuat penyakit ayahku semakin parah, bagaimana? Apa maksudmu? Jika kau tidak bisa, Ruobing harus segera melayani Guru Suantian. Bayarkan kemampuan Guru Shintian meningkat pesat. Bagaimana? Ruobing,
Bisakah kau berjanji? Kalau tidak, aku tidak akan pernah mengizinkan bocah ini mengobati ayah sembarangan. Kami tidak akan pernah setuju. Bagaimana menurutmu? Kalian ini tidak bosan ya? Mau diobati atau tidak, terserah kalian. Baiklah. Aku berjanji. Jika Aning tidak bisa menyembuhkan kakek, aku rela melayani Guru Suantian. Kak Ruabing, Adik kecil, jika kau bisa menyembuhkan kakekku, aku berjanji akan menjadi istrimu. benarkah? Bagus sekali. Boka, kau pikir bisa melawanku? Terlalu mudah. Kekek, Yuntian. Aku sudah menunggu saat ini. Ini adalah jarum Dewa 10 yang legendaris. Serangga penghisap darah. Kekek, Tuan Besar. adik. Apa kakek baik-baik saja? Resi, ada apa dengan Tuan Besar? Kau bukan akal telah menyebabkan banyak masalah pada Tuan Besar Shen. Sekarang aku yang ingin menyelamatkannya. Butuh sedikit usaha. Kau orang jahat. Jangan berani jika kau tidak punya kemampuan. Kau membunuh ayahku. Aku akan melawanmu. Ayah, Beraninya kau memukulku? Kau Pinkiri Castle. Kau sudah keterlaluan. Nenek, dengarkan dulu apa yang Anang katakan. Kakekmu terluka seperti ini olehnya. Kau masih melindunginya? Kau benar-benar anak durhaka. Kau. Sirasaye kau hidup vegetalama. Dan vegetabodo. Tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Keterlaluan. Beraninya kau memarahi nenek, Rubina? Apa kau mencoba membuat seluruh keluarga kita marah? Kenapa kau tidak menyuruhnya pergi dari sini? benar, Rubina. Temukan bajingan ini kembali. Apa yang ada di pikiranmu? Berisik sekali. Kau bajingan. Diam. Baiklah, sekarang diam. Kalau sudah tenang. Boleh saya bicara sekarang? Kalau sampai terjadi apa-apa pada orang tua itu hari ini, aku akan mempertaruhkan nyawaku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos, pencuri kecil. Nyonya besar, pertama-tama, sekarang Anda lihat denyut nadi Master Shen sudah jauh lebih stabil. Kedua, Sedaka and Delihat. Saya baru saja mengeluarkan cacing dari tubuhnya. Apakah kakekku akan baik-baik saja? Dan apa yang terjadi dengan cacing tadi? Jangan khawatir, Kak Ruobing. Selama ada aku, orang tua itu tidak akan bisa mati meskipun dia ingin mati. Soal cacing itu, bukankah seharusnya kau memberikan penjelasan? Orang tua palsu? Apa hubungannya ini dengan Master Suantian? Sangat penting. Sebenarnya, aku melihatnya sekilas. Tubuh Master Shen terinfeksi cacing penghisap darah. Jadi aku pura-pura melakukan akupuntur. Orang tua palsu ini mencoba menjebakku. Seperti yang kuduga, mengaktifkan gu penghisap darah saat aku melakukan akupuntur. Teman, jangan berdarah dingin. Jangan melengkarkan serangan tak berdasar dan jahat. Tapi kau tidak tahu, aku akan mengikuti skema mereka. Saat kau mengaktifkan gu penghisap darah, aku menyita cacing gu penghisap darah ini pada kesempatan ini. Anak baik, aku tidak punya permusuhan denganmu, tapi kau bersikeras membuat masalah tanpa alasan. Menyebabku. Kau bilang ada cacing. Itu jelas yang kau gunakan untuk menipu semua orang. Atau apa tentang cacing? Ya, apa tentang cacing? Aku bilang kau orang jahat. Kau ingin menjebak Master Suantian. Kau benar-benar tidak akan berhenti. Ya, apa tentang cacing? Aku pikir kau sengaja menjebak Master Suantian. Kalian, bermain sofisme denganku. Apa kalian bermain kotor? Temanku, ini seperti niat busukmu terbongkar. Bersikaplah jujur dan masuk akal. Kau tidak bisa bilang padaku, apakah kau akan menaklukkan kami semua dengan paksa? Ku beritahu ya. Langit luas,
Bumi pun besar, yang paling masuk akal. Kau ingin merebut hati Nona Rani dengan intrik. Itu tidak mungkin. Kau sangat salah. Kau pendeta tahu palsu. Penuh pikiran kotor, mulutmu penuh kebaikan dan moralitas. Kagam, namun. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Apa yang kukatakan juga benar. Kau sudah berpikiran kotor di usia muda. Aku tidak suka itu. Harus membongkar kedokmu. Membongkar apa? Imasuku. Hentikan. Apa kalian benar-benar ingin berkelahi? Keluarga Shen kami bukan tempat kalian berbuat onar. Kakak, jangan gegabah. Nona Rani, jangan khawatir. Aku akan menangani semua ini untukmu dengan sempurna. Maaf, Nyonya Besar. Aku sudah terbiasa berbuat semaunya sejak kecil. Jangan bilang ini hanya keluarga Shen kecilmu. Bahkan istana kerajaan pun. Aku juga akan berbuat semaunya kapanpun aku mau. Kencing saja kalau mau. Kau sungguh tidak sopan. Anak muda ini akan melawanku. Aku akui. Omong kosong tidak akan membantumu, tapi aku tidak suka bicara. Tinju bisa bicara kebenaran. Kung Fu MU sungguh bagus. Apa kau yakin ingin melawanku? Penuh omong kosong. Terima pukulanku. Terima pukulanku. Bagaimana mungkin? Kekuatan dalam anak ini sedalam lautan. Apa asal-usulnya? Dasar pencuri kecil, tidak tahu aturan. Ya? Kalau kau tidak berhenti, Aku akan menelepon polisi. Ide bagus. Telepon polisi sekarang. Kebetulan aku punya drama besar yang akan kubongkar di sini. Ada binatang buas bersekongkol dengan orang luar. Mereka membunuh ayah dan keponakan mereka bersama-sama. Berhenti bicara omong kosong di sini. Aku tahu kau tidak akan mengakuinya. Aku tidak peduli. Apa yang kau inginkan, anak muda? Apa kau masih ingin membunuhku? Dasar pendeta tahu palsu. Aku juga ingin adikku Rina tidur denganmu. Kalau aku tidak membunuhmu, apa kau benar-benar berpikir aku, Anang, adalah patung tanah liat? Aku punya emosi juga, tahu? Anang, aku takut akan ada masalah kalau kau membunuh seseorang. Kau sudah lama tinggal di gunung. Kau tidak tahu kalau ada hukum di kaki gunung. Jangan khawatir, Kak Rina. Aku tahu. Bu, apa dia akan membunuh ayahku? Kalau orang ini mati, tidak ada yang akan menyelamatkan ayahku. Rina, kau masih tidak akan menghentikannya? Anak muda, apa kau benar-benar akan menempuh jalan kejahatan? Apa kau benar-benar akan menempuh jalan kejahatan? Hentikan. Rina, apa kau benar-benar ingin kakek mati? Kak Rina, kau tak perlu bertanya padanya. Dasar orang tua bodoh. Kenapa kau terus memanggil Kak Rina? Apa dia bisa menghentikanku? Apa yang harus kulakukan? Tidak melakukan. APA. Siapa yang bisa mengendalikanku? Nek. Bermain-main denganku. Maafkan aku. Aku tidak akan bermain lagi. Aku akan mati. Mencari mati. Andi, ada apa denganmu? Kau baik-baik saja? Kau bahkan bilang kok tidak mengutuk kakek tua itu. Apa yang baru saja kau serang padaku? Seren, apa-apaan ini? Sudahlah. Aku tidak akan basa-basi padamu. Serangga gu milik Yuda adalah zenyuanku. Shinrin kau. Kok kau bisa mengakuinya? Sudah kubilang. Aku bisa langsung membantumu membunuh Yuda. Sedangkan ibumu, jika dia tidak mau pura-pura bingung, hadapi saja bersama. Kau tidak mendengarkan. Sekarang jadi merepotkan begini, sih? Apa? Budi, dong. Apa kau benar-benar bersekongkol dengannya untuk membunuhmu? Katakan. Apa yang kau takutkan? Sih, aku juga bisa menggunakan serangga sihir untuk mengubah ibumu jadi bodoh. Dasar rubah-rubah tua. Akhirnya menunjukkan ekor rubah kalian. Rubah-rubah tua ini akhirnya menunjukkan taringnya. Anak ini lumayan juga. Bagaimana mungkin? Arif, kamu benar-benar baik-baik saja. Kak Dewi, mana mungkin aku bisa dikalahkan semudah itu olehnya? Kalau tidak, bagaimana aku bisa punya muka untuk melindungimu? Bagaimana aku bisa menikahimu? Kamu. Budi,
Katakan padaku, apa benar kamu bersekongkol dengannya untuk membunuh ayahmu? Ibu, aku... Berdela, terus saja berdalih. Aku ingin lihat trik apa lagi yang akan keluar dari mulutmu. Ayahmu dan aku sudah menyayangimu sejak kecil. Bagaimana bisa kamu melakukan hal sekeji ini? Ayah, kakek benar-benar salahmu. Pergi sana, jangan ikut campur kalau tidak ada masalah. Ayah benar. Bagaimana kalian semua bisa begini? Gadis bau, dari mana kamu berasal? Ya, kami yang merencanakan ini. Ibu jangan salahkan aku. Hanya saja, orang tua itu terlalu memihak anak kedua. Untungnya, anak kedua meninggal dalam kecelakaan mobil 3 tahun lalu. Tapi apa? Orang tua itu masih menolak menyerahkan kekuasaan manajemen keluarga. Jadi, Kalian, Kakek memang dulu memihak paman kedua. Aku mengakuinya. Sekarang dia sengaja memihak Dewi. Dia menganggap kita ini apa? Kenapa kita tidak melawan saja? Kakek, dia pantas mati. dasar anak durhaka, aku akan membunuhmu. Dewi, nenek minta maaf padamu. Hadak apa, nenek. Nyonya, kalau mau memukul seseorang, Anda bisa mencariku. Aku bisa membantumu. Bagaimanapun, ini adalah pilihanku. Guru Suentian, tolong aku. Dia menyelamatkanmu, kamu benar-benar bodoh. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Nah, apa kamu benar-benar berpikir bisa melakukan apapun padaku? Racun dunia bawah. Kelua. Semuanya, tutup mulut dan hidung kalian. Kalian panik kenapa sih? Tonik yang hebat. Ini, apa anak ini masih manusia? APA kau tahu betapa mengerich Anya Rakun dunia bawah ini? Kau menelannya semua, kau tidak jauh dari kematian. Tapi jika kau belutut dan memohon padaku, Aku bisa mempertimbangkan untuk memberikan penawarnya. Dan membuatku berlutut memohon padamu? Menurutmu ini perlu? kau akan kerakunan sebentar lagi. Kerakunan APA? Percaya atau tidak, aku akan menghancurkanmu sampai mati. Tua, ampuni nyawaku. Aku salah. Aku salah. Karena sudah salah. Kalau begitu, pergilah ke neraka. Arif, ada hukum di dunia ini, kau tidak bisa membunuh sembarangan. Kita panggil polisi saja. Serahkan dia pada polisi. Merepotkan sekali. Tidak merepotkan. Jika mereka semua sepertimu, membunuh sembarangan, maka negara akan kekal. Yah, aku juga tidak tahu. Tapi kakak Rani, aku akan mendengarkanmu. Namun, orang tua ini sebenarnya ingin menyentuhmu. Bebas dari hukuman mati, tapi tidak ada jalan keluar dari hukuman hidup. Aku akan menghapus kultivasinya, agar dia tidak melukai orang lain. Kultivasiku, Boka, kau sangat kejam. Dengan kerja keras bertahun-tahunnya, Tapi, Olanji lagi. Aku akan membunuhmu. kau tunggu saya. ini belum berakhir. Kau benar. Sebenarnya, masalah ini memang belum berakhir. Kemari. Tangkap dia. Kekek. Ayah, ayo pergi. Dengan semangatku, tentukan dance tampilkan alam semesta. NAK, bagaimana kiden kekek sekarang? Aku sudah menghilangkan serangga pemakan darahnya, tapi racunnya sudah meresap ke dalam tubuhnya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kakruwabing, tidak APA. Aku hanya merepotkanmu. Awalnya, Raken Saisa ini bukan APA. Tapi kakek lemah. Jika tidak diobati sekarang, nyawanya akan dalam bahaya. Kalian yang lain, keluar dulu. Kakruwabing, kau tetap di sini. Nah, nenek tahu kau bisa menyelamatkan kakek, kan?
Tentu saja. Kau menyukai Ruobing kami, kan? Ya. Selama kau menyelamatkan kakek, nenek berjanji akan menikahkan Ruobing denganmu. Setuju. Nenek, Sudah? Ikut nenek. apa ini? Kak Ruobing. Selanjutnya, aku akan menggunakan jarum pemulih jiwa 10 yang pada kakekmu. Proses ini tidak boleh diganggu. Sekali terganggu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Baik, kalau begitu aku akan menjaga pintu untukmu. Setelah jimat-jimat ini ditempelkan, bahkan senjata dan meriam pun tidak bisa meledakkannya. Kak Ruobing, jangan terlalu gugup. Lepaskan aku. Ibu, kau tidak perlu terlalu khawatir, karena kakakmu sangat cakap. Ayah akan baik-baik saja. Xuantian, kau sangat berani. Aku memintamu mencari wanita dengan tubuh Suanyin dan kembali. Kau malah bersiap untuk bersenang-senang. Tuan muda. Aku mengakui kesalahanku. Aku pantas mati. Aku pantas mati. Kau pikir setelah mendapatkan tubuh Yin mendalam Shen Ruobing, kau bisa melawan tuanmu? Sompa, basis kultivasimu hancur. Siapa yang melakukannya? Apa maumu? Kau tidak diterima di sini. Mingzu, buka pintunya. Bagaimana bisa? Ternyata ada jimat pintu misterius. Tuan muda. Anak di dalam itu sangat jahat. Diam, hanya jimat pintu misterius. Apa artinya di mata keluarga baikku di Xinjiang Selatan? Fei Cui, kalian berdua bersama. Baik, Tuan Muda. Kak Ruobing, kemarilah padaku. Tapi pintu ini, Kekuatan biasa tidak akan bisa menembus jimat ini. bagaimana dengan kekuatan luar biasa? Kekuatan luar biasa, Kau Mengelangiti Sana, bisa menembus pada saat yang sama. Kau tidak akan selamat. TAPI. Kak Ruobing, cepat kemarilah padaku. Baik. Kak Enning. Terlihat sangat jantan. Dasar sampah. Tuan muda. Anak di dalam itu memang punya beberapa keahlian. Kau tidak boleh ceroboh. Kiajar, akan kuberitahu kau. Kenapa aku tuanmu? Dan kau hanyalah salah satu anjingku. Magir. Anang, apa yang harus kulakukan sekarang? Tidak masalah. Langit tidak akan runtuh. Tuan muda, anak ini yang merusak perbuatan baik kita. Dia juga yang menghapus kultivasiku. Jarum Dewa 10 yang, anak baik, kau benar-benar punya beberapa keahlian. Apa maumu? Jangan sakiti suamiku. Nenek, Benar saja, dia adalah keindahan tubuh Suanyin. Jika tuan muda ini menyerap tubuh Yin murnimu, hari untuk naik ke keabadian di masa depan sudah di depan mata. Kelas atas. Lepaskan putriku. lepaskan aku. Jika kau tidak ingin mati, lepaskan Kak Rani. Melihat kecantikan, aku jadi bersemangat sesaat. Aku hampir melupakanmu. Jika aku tidak salah, jarum saktimu sudah mencapai tahap akhir. Kan, jika aku mengganggu, racun akan mengalir kembali ke tubuh orang tua ini. Dia pasti akan mati. Jadi, sekarang kau sebaiknya diam. Obati dengan baik. Kalau tidak, orang tua itu akan mati. Tolong. Lepaskan kakekku. Nah, kau dengar aku? Anak ini punya beberapa keahlian. Jika aku membunuhnya secara langsung, dia mungkin tidak peduli dengan orang tua itu. Tapi jika aku mengambil kesempatan untuk melecehkan Rina, dia akan bingung, terobsesi. Bukankah itu lebih baik? Nak, obati dengan baik.
Aku juga tidak akan mengganggumu. Jangan ganggu aku untuk berkomunikasi dengan si cantik. Lepaskan. Mengejutkan. Aku suka itu. Lepaskan aku. Lepaskan. Quantique, qu'Auberjuang l'agit. Mengganggu pengobatan orang itu. Kakekmu tidak punya harapan. Itu bagus. Barani Baraninya, Menyenta Kakrinaku. Mencari mati. Saksikan drama pendek fantasi. Mau mati ya? Tidak kusangka kau sehebat ini. Hebat ya? Aku bahkan belum mengerahkan seluruh kekuatanku. Kau tidak peduli dia hidup atau mati. Kakek. Bagaimana keadaanmu, kakek? Kakekmu seharusnya bisa hidup dengan baik, tapi orang ini tidak menyelamatkannya pada akhirnya. Sekarang gas beracunnya kembali, bahkan dewa pun sulit menyelamatkannya. Aneng, apakah kakekku benar-benar tidak punya harapan? Sedikit berbahaya. Dia adalah pembunuh yang membunuh kakekmu. Diam, kalianlah yang menanam racun itu. Kalian mengganggu Anang untuk mengobati kakekku. Kalianlah pembunuh yang sebenarnya. Jangan pernah berpikir untuk memutarbalikkan fakta. Gadis ini tidak bodoh. Aku tidak menyangka kau akan menyelamatkannya pada akhirnya. Tidak menyelamatkannya. Kau tidak gila. Aku hanya terlalu banyak menonton drama. Aku sama sekali tidak mengenal Bapak Shen. Kau mengancamku dengan nyawanya. Jika Bapak Shen masih hidup, itu adalah kebajikanku. Jika Bapak Shen meninggal, itu perbuatanmu. Bukan urusanku. Go. Kau apia kau. Berhenti bicara omong kosong. Mengingat kekasaranmu terhadap Kak Rina sebelumnya. Dan penghinaan padaku. Jika kau berlutut dan bersujud 3 kali sekarang, menghancurkan kultivasimu sendiri, aku bisa mengampunimu dari kematian. Jika tidak. Jika tidak, abayongku un jacan. Jika tidak. Apa yang akan terjadi padamu? Kau terlihat seperti ini. Apa kau menganggap semua yang kukatakan sebagai omong kosong? Bajingan, aku akui kau punya beberapa keahlian. Tapi kau ingin mengandalkan dirimu sendiri untuk melawan keluarga baik kami di Xinjiang Selatan? Apa maksudmu? Qu'Oberlutu dan Mantama padaku sekarang. Serahkan Ruobing lagi. Aku bisa mempertimbangkan untuk tidak mengganggumu. Dan aku juga bisa merekrutmu untuk melayaniku. Jadilah anjing yang baik bagiku. Kau membingungkanku. Bukankah situasi ini ada dalam kendaliku sekarang? Beraninya kau menyuruhku berlutut padamu? Apa kau tidak mengerti? Dengan kekuatan keluarga baik kami di Xinjiang Selatan. Membunus semu sepertimu itu mudah. Dan menghancurkan keluarga Shen hanya butuh 1 kalimat. Baiklah, tidak perlu banyak bicara lagi. Berlutu la sekarang. Kalau tidak. Dasar anjing. Beraninya kau. Aku sudah memberimu muka, kan? Beraninya kau menyuruhku berlutut padamu? Kau meremehkan Kak Bing. Berlututlah. Atau, aku akan segera mengubahmu menjadi Hokage di krematorium. Siapa yang memberimu keberanian? Berani-beraninya sombong di depanku. Go. Ada apa denganku? Kau bicara baik-baik. Berani-beraninya kau melakukan ini padaku, keluarga Bai dari Xinjiang Selatan. Kau sebut lagi keluarga Bai dari Xinjiang Selatan. Akan ku tampar kau. Akan kuliah hari ini. Siapa di antara kita yang tidak tahan duluan? Apa maumu? Kenapa kau memukulku lagi? Begitulah caramu mengakuinya. Aku salah. Parenti berpura-pura. Akan bicara baik-baik. Iya. Jangan terus bicara tentangmu. Bawahanmu tidak berguna. Kau berbeda dan tidak berguna di depanku. Iya. Kau bilang bagaimana aku harus menghukummu? Berbicara kurang ajar dan meremehkan Kak Rani. Tuan. Aku. Kakek. Bagaimana keadaan kakek? Anang, kakek sepertinya akan segera meninggal. Jangan terburu-buru. Aku sudah memperbaiki tubuh kakekmu. Dengan jarum pengembali matahari. Tidak akan mati untuk sementara waktu.
Bagaimanapun, kau benar-benar beruntung hari ini, Nak. Kau benar-benar merusak kultivasiku. Kejam sekali. Aku kejam ya, kalau begitu, akan kuhancurkan tangan dan kakimu. Aning, Aku kejam, baiklah. Kalau begitu kau juga akan kehilangan tangan dan kakimu. Aning. Aning, kah dia? Jangan khawatir, dia bisa diselamatkan. Apa kau yakin dia benar-benar bisa sembuh? Menurutku Kak Aning cukup hebat. Aning, bagaimana kakekku? Untuk saat ini tidak mengancam jiwa, tapi dia lemah. 2 perawatan lagi diperlukan. Baguslah kalau begitu. Kakek, bagaimana kabarmu, kakek? Anak bodoh, kakek baik-baik saja, jangan menangis. Terima kasih. Nona, kakek masih menunggumu untuk segera datang. Baik, kakek Huo. Selamat tinggal, adik kecil. Selamat tinggal, kakak. Kak Ruobing jelas tidak menginginkan ini. Bagaimana bisa aku? Tidak mungkin. Ada apa dengan Aning? Kak Ruobing, apa kau tahu? Aku bertemu denganmu saat aku berusia 6 tahun. Bertahun-tahun ini, di hatiku, kau adalah segalanya bagiku. Aku tidak ingin kau dipaksa. Aku tidak mau. Tapi bukankah kau bilang, hanya dengan kita menyempurnakan pernikahan, energi yin yang mendalam di tubuhku bisa diserap? Seni ilahi 10 yang MU bisa meningkat pesat. Apakah ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan kakekku? Aku akan memikirkan cara lain. Pasti ada cara lain. Aning, aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit takut dan belum terbiasa. Selama aku bisa menyelamatkan kakekku, aku baik-baik saja. Ruobing, jangan begini. Aning, apa kau tidak menyukaiku? Tidak, tentu saja tidak. Aku menyukaimu. Kalau kau menyukaiku, kenapa? Ruobing, aku tidak ingin kau merasa dirugikan. Dan tidak bahagia. Kalau kau menyukaiku, aku akan sangat senang menikahimu. Tapi kalau kau menyukai orang lain, aku juga bersedia melindungimu. Aku tidak menyukai orang lain. Aku hanya... Aku mengerti. Apa kau merasa waktu kita bersama terlalu singkat? Benar kan? Tidak apa-apa. Aku bisa menunggumu selamanya. Sampai kau benar-benar menerimaku. Tapi Ya, aku punya cara lain untuk menyelamatkan kakekmu. metode apa? Yaitu mencari tanaman ginseng. Perusha Sibad. Aku akan menggunakan seni ilahi Shenyang untuk memurnikan esensinya.
Ini tidak hanya akan menyembuhkan kakekmu, tapi juga bisa memperpanjang umurnya. Itu bagus sekali. Hanya saja, di mana aku bisa menemukan ginseng berusia seabad ini? Aku tahu. Aku akan bertanya pada nenekku. Ginseng berusia seabad benar-benar bisa menyembuhkan penyakit kakekmu? Ya, nenek. Nyonya, masalah terbesar sekarang adalah, di mana kita bisa menemukan ginseng berusia seabad? Aku ingat keluarga Hai punya tanaman ginseng kuno berusia seabad. Harta karun dunia, tapi kita tidak ada hubungan apa-apa dengan keluarga Hai. Bahkan di tahun-tahun awal ada beberapa dendam. Aku hanya takut mereka tidak mau menjual ginseng berusia seabad ini kepada kita. Tidak masalah, selama kau tahu di mana letaknya. Soal bagaimana mendapatkannya, serahkan saja padaku. Bereni, apa yang kalian lakukan? Ini bukan tempat kalian bisa masuk. Bereni, apa yang kamu lakukan? Apa ini tempat yang bisa kamu masuki begitu saja? Halo, nama saya Risa Santoso. Kakek Santoso dari keluarga Santoso adalah kakek saya. Datang hari ini, saya datang khusus untuk menemui Tuan Wijaya. Tidak ada waktu. Tuan Besar kami menolak untuk menemui siapapun. Apa kamu dengar? Jika kamu dengar dengan jelas, pergilah dari sini. Tidak apa-apa, saya akan datang. Jauh dari rumah, kita semua bersaudara. Saya sarankan kamu berbicara dengan sopan. Siapa saudaramu? Pergi dari sini. Mulutnya kotor sekali. Hati-hati, nanti lehermu kupatahkan. Kurang ajar. Siapa? Beraninya dia, berani-beraninya datang ke keluarga Wijaya kami untuk membuat masalah? Nona Kirana, ada kesalahpahaman di sini. Kami datang hari ini untuk meminta bertemu dengan Tuan Besar Anda. Keluarga Wijaya, kami tidak pernah punya hubungan pertemanan dengan keluarga Santoso. Begitu kalian datang hari ini, langsung menyerang orang-orang kami. Bagaimana? Mau cari masalah? Nona Kirana, ada kesalahpahaman di sini. Kami benar-benar tidak bermaksud begitu. Kesalahpahaman? Saya melihat dengan mata kepala sendiri orang-orangmu melukai orang-orang kami. Keluarga Santoso, keluarga bangsawan dari kota Jaya. Begitu berani. Dia benar-benar berani datang ke keluarga Wijaya kami untuk mencari masalah. Saya mengerti. Keluarga Santoso, kalian sudah bosan hidup. Nona Kirana, saya memukul orang itu. Kamu tidak perlu membentak kakek Risa. Siapa kamu? Berani-beraninya memukul orang-orangku. Mulut mereka tidak bersih. Jadi saya memukul mereka. Begitu saja. Kurang ajar. Katanya sudah lama mencari kami. Orang yang memukul kami. Anak muda, apa kamu benar-benar berpikir keluarga Wijaya kami lemah? Terserah kamu saja. Sekarang saya akan masuk untuk menemui Anda, kepala keluarga Wijaya. Tuan Wijaya, tolong minggir. Kalian belum pernah melihat orang seangkuh ini, atau kalian tidak terima dan ingin bertindak? Jika memang ingin bertindak, tolong segera saja. Saya sedang terburu-buru. Baiklah. Anak baik, sudah lama saya tidak melihat orang muda yang kurang ajar sepertimu yang tidak tahu diri. Nona Kirana, apakah ada kemungkinan lain? Apa maksudmu? Mungkin, saya bukan orang yang gegabah. Tapi apa? Jangan bilang kamu. Saya tidak punya latar belakang besar. Saya hanya seorang dewa. Dewa? Anak dewa? Anak muda, kenapa kamu tidak mendengarkan apa yang kamu katakan? Apa kamu psikopat? Sangat melelahkan berkomunikasi dengan kalian orang bodoh. Perlututlah. Sungguh melelahkan berbicara dengan kalian para bodoh. Perlututlah. Berkomunikasi dengan cara ini. Bukankah suasananya jadi jauh lebih baik? Siapa sebenarnya kamu? Meskipun aku bukan dewa sungguhan, tapi aku pasti orang yang paling dekat dengan Tuhan di dunia ini. Keluarga HMU memiliki apa yang kuinginkan. Itu adalah berkah yang telah dipupuk keluargamu selama 100 tahun. Senior, aku sangat lancang tadi. Mon maf convaincu. Silakan pimpin jalannya. Baik. Anning,
Apalagi yang kamu miliki yang tidak ku ketahui? Ruobing, sahibat apa panaku. Aku tetap adikmu. Aku tidak pernah menyangka, pengemis kecil yang kuselamatkan secara kebetulan, telah menjadi dukungan dan berkah terbesar dalam hidupku. Generasi muda keluarga Shen, Ruobing, memberi hormat kepada Tuan Hai. Tubuh yang murni. Kedua kakek ini adalah ahli langka. Laogi. Baik. Dengan kemampuan terbatas seperti itu, berani-beraninya menguji. Singu Orang Tidak Mazukakal. Kakek. Kenapa aku merasa lebih lega ya? Bukan apa-apa. Aku hanya membuka sumbatan di tubuhmu. Hanya sedikit sapaan. Wah, Nak. Aku tidak menyangka di usiamu yang muda ini. Kau memiliki basis kultivasi yang mengerikan. Silakan du Duc. Silakan du Duc. Baik, Tuan Hai. Mari kita berhenti basa-basi. Hari ini aku datang untuk membeli ginseng berusia seabad milikmu. Jika kau bersedia menjualnya kepadaku dengan harga yang wajar, aku akan mengingat kebaikanmu. Kau benar-benar menginginkan ginseng berusia seabad milik keluarga Hai kami? Apa kau tahu itu adalah harta karun keluarga Hai kami? Jika bukan harta karun kota, bagaimana aku bisa berhutang budi? Kau ini gadis kecil, tidak tahu apa-apa. Mandar sana. Biarkan Tuan Besar yang membuat keputusan akhir. Ko. Apaku lebih muda dariku? Kenapa kau masih memanggilku gadis kecil? Ginseng berusia seabad ini tidak untuk dijual. Ini. Tidak apa, Kak Ruobing. Jika dia tidak menjualnya, kita akan mencari cara lain. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Bagaimana? Nak, ginseng berusia seabad ini tidak bisa dijual. Tapi aku bisa memberikannya padamu. Kakek. Diam. Apa tidak ada syarat lain? Konikai kukuku. Ginseng berusia seabad ini akan jadi mahar. Dan kau bisa membawanya pergi lebih dulu. Menikah denganku? Menikah dengannya. Bagaimana bisa begitu? Ekspresi apa itu? Menikah denganku? Kau masih tidak mau? Tentu saja aku tidak mau. Di hatiku hanya ada Kak Ruobing. Kakek, kau juga lihat aku sudah punya pacar. Jadi permintaanmu itu, maaf aku tidak bisa janji. Nak, jangan menolakku begitu cepat. Cucuku ini berkarakter dan berpenampilan luar biasa. Lagi pula, status keluarga Hai kami jauh melebihi keluarga Shen-nya. Tuan tua tidak perlu bicara. Jangan bilang Kak Ruobingku secantik bunga. Bahkan jika dia jelek, aku hanya akan menikahinya seumur hidupku. Eneng. Kalau begitu, aku juga mengubah syaratnya. Cucuku ini setiap pagi menderita penyakit aneh. Jika kau bisa menyembuhkannya, ginseng berusia seabad ini tetap akan kuberikan. Kakek, bagaimana bisa aku? Diam. Benarkah? Tentu saja. Baiklah, aku janji padamu. Kakek, aku tidak punya penyakit aneh. Gadis bodoh, kau tidak mengerti. Adik Aning ini adalah tubuh yang murni yang langka. Kau hanya perlu menyempurnakan pernikahan dengannya. Maka kultivasimu akan melesat ke langit. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Malam ini, bagaimanapun juga, kau harus menyempurnakan pernikahan dengannya. Kamu ini... Bagaimana? Apa tidak terlihat bagus? Bukan, aku ingin mengobatimu. Bagaimana ini bisa terjadi pada kita berdua? Kita berdua sepertinya terlibat dalam transaksi yang tidak pantas. Apa maksudmu?
Kamu bilang aku imut. Ah, tidak. Bukan itu maksudnya. Aku hanya bercanda. Kalau tidak bisa bicara, jangan banyak bicara. Ah, baiklah. Kalau begitu, duduklah. Aku akan memeriksa nadimu. Hei, apa yang kamu lakukan? Aku menyuruhmu duduk di bangku. Aku tidak menyuruhmu duduk di atasku. Kenapa tidak bilang dari tadi? Hei, ITU. Kalau kamu mau duduk di atasku, itu bukan tidak mungkin. Mesom. Bagaimana bisa? Aku sepertinya tidak bisa menahannya lagi. Camus. Apa kamu tidak akan memeriksaku? Oh, duduklah. Aku akan memeriksa nadimu. Kamu tidak sakit. Ada apa denganmu? Aku. Camus. Bukankah kamu hebat? Kalau begitu, bantu aku melihat ada apa. Kamu memiliki konstitusi dingin sejak kecil. Berlatih telapak tangan penutup air. Aku berlatih teknik gerakan awan. Bagaimana dengan teknik memetik awan ini? Ini adalah latihan atribut yin lainnya. Jadi itu menyebabkan pengendapan di tubuhmu. Roh jahat yang tidak bisa dihilangkan. Dan kamu bisa melihatnya. Oh, aku mengerti. Kakekmu tidak memintaku untuk mengobatimu. Ternyata akulah yang harus menyempurnakan pernikahan denganmu. Oh, begitu. Kakekmu tidak memintaku untuk mengobatimu. Ternyata aku yang harus menyempurnakan pernikahan denganmu. Benar kan? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Kau berpakaian seperti ini, bukankah itu sudah jelas? Selama kau dan aku menyempurnakan pernikahan, energi yang murni dalam tubuhku akan masuk ke tubuhmu. Dan kultivasimu akan sangat berkurang. Benar kan? Bagaimana? Aku. Kau tidak memikirkan apa-apa. Aku sepenuhnya milikmu hari ini. Kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan padaku. Nona Ruobing, jika kau mendengarkanku, Ambia initiatif un tuc meningalkan Ana. Kau bisa mengajukan syarat apapun. Tuan Hai, aku menghormati karaktermu. Tapi permintaanmu terlalu tidak sopan. Aku tidak bisa menjanjikannya padamu. Nona Ruobing. Aku bisa melihat kau adalah orang yang tidak mentolerir pasir di matamu. Tapi Aning ini bukan untukmu. Kan? Dia terlahir untuk membunuh bunga persik. Ditak dirkan un tuc diklilingi wanita. Aningku bukan orang seperti itu. Apa kau tahu apa yang sedang dilakukan Aning sekarang? Tuan Bezer. Apa maksudmu? Tunjukkan padanya rekaman pengawasannya. Anin. Itu tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Nona Rina, kamu adalah pemilik tubuh yin murni, secara alami bersih secara emosional. Dan dia adalah pemilik tubuh yang murni, secara alami romantis. Kalian berdua bersama. Rasa sakit terakhir hanya akan menimpamu, karena keinginannya jauh lebih kuat dari orang lain. Justru sebaliknya, keinginan fisikmu sangat rendah. Aku tidak percaya. Kak Anin akan melakukan hal yang salah padaku. Ada apa lagi ini? Aduh, ada yang tidak beres.
Ini adalah dupa. Aku baru saja bilang, kenapa aku tidak bisa mengendalikan diriku hari ini? Ternyata adik Anin terpengaruh oleh aroma yang kuat. Aku hampir menyalahkannya. Dalam situasi seperti ini, dia masih bisa mengendalikan diri. Eneng, aku tidak lagi takut untuk menyempurnakan pernikahan kita denganmu. Aku sekarang telah memutuskan, kamu adalah pria milikku, Shen Ruobing. Kita tidak membutuhkan ginseng berusia 100 tahun. Aku akan memberikan kesucianku padamu. Bersamamu selamanya. Apakah kamu sedih karena tidak tidur denganku? Aku tidak semurah itu. Lalu kenapa kamu menangis? Kakek menaruh semua tanggung jawab besar keluarga Hai padaku. Aku tidak berguna. Aku tahu kamu hanya berakting, tapi saat melihat wanita menangis, hatiku melunak. Berbaringlah. Apa kamu mau? Lakukan apa yang diperintahkan. Pria memang sama saja. Ya Chuan. Apa yang kupikirkan? Ternyata dia akan membantuku mengobati. Di dunia ini, benar-benar ada pria sepertinya yang bisa tetap tidak tergoda di hadapan godaan. Wanita ini sangat waspada, tidak bodoh. Gadis baik, buka mulutmu. Kembelai. Kamu belum melihatku hari ini, tahu? Lupakan apa yang baru saja terjadi. Baiklah. Pergilah. Bagaimana bisa? Sepertinya ada sesuatu yang baru saja terjadi. Kenapa kamu tidak ingat? Ngomong-ngomong, aku akan mencari Rizky. Baiklah, duduklah dan rasakan. Ya Chuan. Ki gelap yang terblokir di tubuhku. Semuanya sudah musnah. Rizky. Terima kasih. Kamu. Kak Ayu. Nona Ayu tidak seperti yang kamu pikirkan. Tidak apa-apa, aku percaya padamu. Hubungan yang patut dicemburui. Sungguh hubungan yang patut dicemburui. Apa yang kamu cekakkan? Kita jatuh cinta secara terbuka. Ini bukan selingkuh. Tingkat kultivasi ketiga orang ini sangat bagus, terutama wanita ini. Dia sebenarnya berada dalam jarak 1 meter dariku. Aku tidak menyadari keberadaannya. Siapa kamu? Melihat orang lain jatuh cinta di malam hari. Pension type. Apakah ada pengintip secantik aku di dunia ini? Kamu? Cantik? Dari segi fitur wajah dan bentuk tubuh, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kakak Ruobingku. Kecantikan itu relatif. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kakak Ruobing MU. Hentikan omong kosong ini. Dengan tingkat kultivasimu, kamu datang ke sini diam-diam di malam hari. Bukan untuk mengejarku. Sepertinya, kamu dan Bai Sanfei yang kulumpuhkan itu ada hubungan. Adik Kessel, Madame Mujelli. Cukup pintar juga. Aura energi internalmu satu jalur. Bagaimana? Kamu adiknya. Datang padaku untuk balas dendam?
Balas dendam? Dendam ini. Aku bisa membalasnya atau tidak. Apa maksudmu? Jika kamu menjadi iparnya, maka tidak akan ada dendam. Jangan harap. Kakak Aning itu milikku. Ada apa ini? Adik Aningku begitu populer? Kenapa kalian semua datang untuk bersaing denganku? Kak Ayu sangat peduli padaku. Gadis kecil, meskipun kamu agak cantik, tapi pada akhirnya, dia juga orang biasa. Pria top seperti Rizky. Bukan sesuatu yang bisa kamu tangani. Kamu. Jujur saja, meskipun kamu adik dewa, kamu jauh lebih baik daripada kakakmu yang sombong itu. Aku tidak tega berurusan denganmu. Jenekan aku? Pulanglah bersamaku. Kak, kamu bisa membersihkan apapun yang kamu mau. Berhentilah bersikap sembrono. Seolah aku ini pria sok suci. Aku beritahu ya, sebanyak apapun kamu menghargainya, aku juga pria yang tidak akan pernah bisa kamu dapatkan dalam hidupmu. Di hatiku, hanya ada Kak Ayu. Rizky, kamu ini romantis sekali. Kamu masih muda sekarang. Kamu tidak mengerti manfaat wanita yang lebih tua. Pulanglah bersamaku. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Berhentilah bicara. Kamu terus bicara. Kamu benar-benar berpikir kamu adalah orang bayaran yang aku sewa? Jadi kamu bersikeras menolak menikahiku? Aku bilang, ada apa dengan kalian berdua bersaudara ini? Kakakmu ingin merebut Kak Ayu, dan kamu ingin merebutku. Itu tidak baik jika Ayu menikah dengan adikku. Kamu menikah denganku, dan semua orang bahagia. Semua orang bahagia tentang APA? Kalian berdua bersaudara yang bahagia. Jika tubuh yang murnimu dibudidayakan bersamaku, pencapaian kita berdua di masa depan tidak terbatas. Tidakkah kamu mengerti? Jika tubuh yang murnimu berkultivasi denganku, pencapaian kita berdua di masa depan tak terbatas. Apa kau tidak mengerti? Aku bisa melakukannya sendiri. Lagi pula aku tidak akan menikahimu. Jangan berhayal. Kau yakin tidak mau menikahiku? Yakin, sangat yakin, dan pasti yakin. Bagaimana? Apa kau benar-benar ingin di siang bolong, merampok pria tampan ini? Tidak di siang bolong. Ini. Bisakah kau mempertahankan itu, karakter kerenmu saat kita pertama bertemu? Arjuna damai. Aku lebih teliti dalam melakukan sesuatu. Alasan mengapa aku datang untuk memberitahumu banyak hal ini, itu hanya masalah bersikap sopan dulu lalu menggunakan kekerasan. Aku ingin mendapatkan apa yang belum kudapatkan. Sudah selesai? Itu saja? Pergi sana sekarang. Baiklah, kau yang memintainnya. APA, mau mulai berkelahi? Bertindak? Tidak perlu terburu-buru. Biar kuberikan peringatan padamu hari ini. Apa maksudmu? Arjuna, dia sepertinya sudah datang dengan persiapan. Jangan meremehkan musuh sembarangan. Jangan khawatir di depanku. Mereka semua hanya ayam kampung. Nona Embun, kau tidak perlu khawatir tentang Arjuna. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandinginya. Captain Wijaya. Biro Keamanan datang untuk menangani kasus ini. Yang tidak berkepentingan harap mundur. Kapten Wijaya, anak ini yang merusak kultivasiku. Organ-organ dalamku sekarang rusak. Kau harus bertindak untukku. Mengapa tidak melalui proses hukum saja? Anda Ananta, kan? Benar, saya. Tuduhan terhadapnya. Apa ada yang ingin Anda jelaskan? Kapten Wijaya, ini tidak seperti yang Anda kira. Nona ini, tolong jangan bicara. Saya sedang menginterogasi Ananta. Kapten Wijaya. Anda terang-terangan menerobos masuk kediaman pribadi keluarga Kirana. Ini. Kami juga bertindak imparsial hari ini. Anda dan saya sama-sama warga negara kita. Saya harap Anda mau bekerja sama dengan tindakan kami hari ini. Ananta, tolong jawab pertanyaan saya. Wanita. Jadi, kau mau bermain seperti ini ya? Jika kau melawan, itu akan menambah dosamu. Menyerang polisi, persembunyi, itu akan menjadikanmu buronan. Tidak peduli seberapa hebat dirimu, kau juga warga negara kami. Aku khawatir, kau tidak akan pernah melihat matahari lagi. Captain Wijaya, saya akan menentatnya. Dia dan paman saya bersekongkol membunuh kakek saya. Saya bersekongkol dengan pamanmu. Saya bersedia menerima hukuman hukum. Bagaimana dengan ini? Kita akan menanganinya secara rinci nanti. Tapi sekarang saya harus menangani Ananta yang melukai dan mencacatkan pendeta langit. Ananta, apakah kau mengakuinya? Kau pernah melukai pendeta langit ini dengan parah. Aning, apakah kamu mengakuinya? Kamu pernah menghajar pendeta Xuantian ini dengan keras. Aning, kamu tidak mengakuinya ya? Jangan khawatir, tidak apa-apa. Xiaoro, aku awalnya adalah orang yang tertentu. Tapi jika kamu tidak memperhatikan sekarang. Apa maumu sih?
Aku bersedia menjadi warga negara yang baik dan patuh hukum, tapi kamu membuatku tidak punya pilihan. Aku tidak keberatan menjadi fanatik yang melanggar hukum. Misalnya, Seperti apa? menghancurkan keluarga by MU. Beraninya kamu, sih, di siang bolong. Intimidasi terang-terangan. Aku baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Aku ada urusan. Itu bukan intimidasi, tapi semua yang terjadi selanjutnya akan menjadi kenyataan, dan kamu akan menjadi yang pertama mati. Nona muda, aku. Bagus, sangat bagus. Seperti yang diharapkan dari pria yang bisa aku sukai. Aku menghargainya. Kamu tidak perlu menghargainya. Nona Xiaoro, jangan takut. Kami tidak akan membiarkan fanatik ini lolos begitu saja. Meskipun kami tidak bisa menghadapinya, tapi kami punya pasukan cadangan di belakang kami, dan kuil perang. Apa menurutmu aku akan takut? Kamu benar-benar keterlaluan, Kok. Kamu sendiri tidak mampu melakukan apa-apa. Membuat dirimu sendiri cacat. Bagaimana bisa kamu datang dan memfitnah adikku Ani? Nona, apa maksudmu? Kamu tidak tahu apa maksudnya. Kalau begitu, aku rasa kamu tidak perlu hidup. Nona, aku tahu aku salah. Aku jadi seperti ini karena berlatih dan menjadi terobsesi. Aku bersalah. Aku memfitnahnya. Ini tidak ada hubungannya dengan Aning. Captain Wang, apa kamu dengar itu? Ini tidak ada hubungannya dengan Anin. Pria ini memutarbalikkan keadilan. Memfitnah orang lain. Kapten Wang, bawa dia kembali untuk diinterogasi dengan baik. Baik. Nona Xiaoro. Tidak buruk. Kamu termasuk. Aning, kamu tidak berpikir aku takut kamu akan menghancurkan keluarga baikku. Makanya aku membiarkanmu pergi. Apa maksudmu? Aku akan meminta Kapten Wang datang. Hanya ingin memberitahumu, membuatmu hancur. Aku punya setidaknya 10.000 cara. Omong kosong saja dong. Kamu tidak percaya ya? Bagaimana dong? Kamu juga harus memanggil Kapten Wang kembali lagi. Aku tidak akan menggunakan metode pengulangan lagi. Ayo, lakukan. APA. Kamu mau melakukannya denganku? Kamu pikir aku takut kamu akan gila dan membunuh orang? Sebenarnya aku ingin memberitahumu. Bahkan jika aku bertarung sendirian denganmu, aku tidak akan takut padamu. Keterlaluan. Pharisee. Rackenoller. Meskipun kultivasimu sangat tinggi, tapi apakah kau sebanding dengan racun semua ular ini? Arif. Kau diracuni. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Aku bukan pembunuh. Karena aku tahu, kau pasti akan membantu Rina mengambil panah ini. TAPI. Jika aku baru saja mengeluarkan yang ini, Arif, menurutmu kau masih akan hidup? Coba saja. Tidak, apa kau pikir kau orang terpintar di dunia? Aku ini pirang bodoh. Jika benar-benar berbahaya, aku tidak akan merasakannya. Baiklah. Mari berhenti bicara omong kosong. Mulai sekarang. Karena kau mencari masalah, maka aku akan memenuhinya. Jangan terlalu banyak bicara. Jangan terlalu sombong. Bagaimana? Bahkan kau tidak bisa mengalahkanku dengan cepat. Jadi kenapa kau tetap tidak bisa menang? Jangan lupa, aku juga punya 2 pengawal darah. Mereka bisa datang dan membunuhmu sekarang. Aku tidak ingin kau menyakiti adikku, Arif. Aku lihat siapa yang berani bergerak. Ayo, ayo. Berani sekali. Veranignac au Mazuktan paysan que Kediamanke lui argaille. Berani sekali. Veranignac au Mazuktan paysan que Kediamanke lui argaille. Dua pengawal darahku ini. Mereka adalah master teratas di dunia. Arif, kau saja sudah kesulitan menghadapiku sendirian. Jika kami bergabung, kau masih bisa mengalahkanku? Mencari mati. Bagus sekali. Aku benar-benar meremehkanmu. Kau seharusnya percaya sekarang. Aku punya kekuatan untuk membuatmu celaka. Coba saja. Kau benar-benar berpikir kau mengenalku dengan baik? Jika kau terus mengobrol seperti ini, itu akan membosankan. Aku tahu kau punya banyak cara. Tapi kau sama sekali tidak tahu, apa tentangku. Jangan benar-benar membuatku marah, karena konsekuensinya di luar jangkauanmu. Arif, aku akui kau adalah pria sejati.
Kebetulan sekali, aku, Dewi, sudah menjadi pembuat onar kecil sejak aku masih anak-anak. Aku hanya memberimu 3 hari untuk memikirkannya. 3 hari kemudian, kau menikahiku, atau aku akan melumpuhkanmu. Tidak perlu 3 hari. Saya bisa menjawab Anda sekarang. Saya akan menikahi babi dan anjing, tapi tidak akan menikahi Anda. Lakukan saja jika kau bisa. Jika terburuk, kita akan jatuh bersama. Anak muda, jangan bodoh. Cari mati. Ya, saya cari mati. Silakan kirim saya. Kau sedang impulsif sekarang. Aku tidak akan berdebat denganmu. 3 hari. Aku hanya memberimu 3 hari untuk mempertimbangkan. Anak muda, sebaiknya kau tidak setuju. 3 hari lagi, aku akan memberitahumu betapa kuatnya keluarga Bayu kami di Xinjiang Selatan. Ayo pergi. Ananta, jangan impulsif. Keluarga Bayu di Xinjiang Selatan sungguh luar biasa. Saya tidak menyangka mereka sekuat itu. Ini benar-benar menakutkan. Ananta, ini. Jangan khawatir Kak Rani, tidak ada bahaya dengan saya. Ananta, jangan terlalu optimis. Kirana, jangan khawatirkan urusan saya. Juga, kakek, dendam antara saya dan keluarga Bayu. Saya tidak ingin keluarga Kirana ikut campur. Ngomong-ngomong, apakah Anda akan memberikan ginseng berusia seabad itu, atau tidak? Gani, berikan ginseng berusia seabad itu padanya. Baik, Tuan. Terima kasih, Tuan. Sama-sama. Kak Dewi, jangan berterima kasih pada mereka. Bagaimanapun, mereka juga mengambil keuntungan. Kak, aku berutang budi padamu. Jika butuh sesuatu di masa depan, jangan sungkan menghubungiku. Baik. Baik. Andi, kekuatan keluarga Bai di Tanah Selatan bukan main-main. Ratu Iblis Rina adalah iblis wanita yang terkenal. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Sampai jumpa. Kakek, kemampuan Andi memang tidak rendah. Tapi kekuatan keluarga Bai terlalu menakutkan. Bagaimanapun, dia tidak bisa melawan banyak orang sendirian. Dan Tuan Andi terlihat muda. Dia impulsif. Aku khawatir akan ada masalah besar dalam 3 hari. Apa menurutmu Tuan Andi itu impulsif? Auront-on pas au tac? Benarkah? Kultivasinya langka di dunia ini. Kau pikir jika dia tidak punya otak, bagaimana dia bisa berkultivasi ke tingkat sekuat itu? Kau harus ingat, orang yang bisa berkultivasi seni bela diri ke tingkat tak tertandingi. Itu sama sekali bukan orang biasa. Dia terlihat impulsif. Padahal, ada aturan dan metode yang hebat. Keluarga Bai terlalu mulus tahun-tahun ini. Beraninya mereka memprovokasi Tuan Andi, bencana ini akan segera datang. Andi, kau sudah bekerja keras. Berbaringlah. Kak Dewi, kamu ini. Andi, terima kasih. Kakekku sudah sembuh total. Tak disangka. Kalau bukan karena kamu kali ini, kakekku tidak akan pernah sembuh. Dan aku juga akan. Kak Dewi, lihat apa yang kamu katakan. Kalau kamu tidak menyelamatkanku, aku pasti sudah mati sekarang. Andy. Ayo. Aku sudah siap. Setelah kamu menyempurnakan pernikahan denganku, kekuatanmu akan meningkat pesat. Lalu kamu bisa menghadapi putri, kan? Secara teori, iya. Tapi, Kak Dewi, apa kamu benar-benar siap? Tanpa rasa takut, tanpa penyesalan? Aku tidak menyesal. Aku akan mengikutimu seumur hidupku. Kak Dewi, sebenarnya kamu tidak perlu memaksakan diri. Aku bisa mengatasinya. Aku tidak memaksakan diri. Aku rela. Aku takut. Aku takut mereka akan membawamu pergi. Kak Dewi, jangan khawatir. Dalam hidup ini, tidak ada yang akan pernah membawaku pergi darimu. Ayo.
Kenapa aku merasa kamu seperti menghadapi kematian tanpa gentar? Kamu benci? Bagaimana kabarmu? Kakak, aku tidak menyangka teknik rahasia dari selatan keluarga kita benar-benar membalikkan meridianku. Sekarang aku tidak hanya mendapatkan kembali kemampuanku, kultivasiku juga tampaknya lebih tinggi dari sebelumnya. Teknik rahasia ini, peluang keberhasilannya hanya 10%. Kamu benar-benar lolos dari maut. Jika Tuan Muda selamat dari bencana, akan ada berkah di masa depan. Kakak, tunggu apa lagi? Ayo kita cari si Andi itu untuk balas dendam sekarang. Apa yang terburu-buru? Bagaimana bisa tidak cemas? Bagaimana jika dia tidur dengan Shen Ruobing duluan? Kalau begitu, tubuh Suanyin ini sangat disayangkan. Dan bukankah kakak juga ingin mengambil ki yang murni miliknya? Aku bilang jangan terburu-buru. Kakak, apa maksudmu? Jangan membuatku penasaran dong. Baik, Nona. Menurutku, Nona masih terlalu sopan pada Andi itu. Terakhir kali, kita jelas-jelas bekerja sama untuk menjatuhkannya. Baik, Nona, anak itu sangat sombong. Menurut pendapat bawahan, jika kita tidak memberinya pelajaran, dia tidak akan tunduk. Apa kalian benar-benar berpikir terakhir kali kita bergabung, kita bisa menangkapnya sekaligus? Apa kamu benar-benar berpikir terakhir kali kita bekerja sama, kita bisa menangkapnya sekaligus? Nona, apa ada yang salah dengan ini? Kamu sudah menjepitnya. Mari kita lakukan bersama. Tidak masalah sama sekali. Itu hanya ilusi. Apa kamu begitu yakin Arif tidak punya kartu truf? Apa tidak ada rencana cadangan? Dunia luar bilang aku, Ayu, adalah penyihir pengacau dunia. Apa kamu pikir aku melakukan sesuatu tanpa berpikir? Nona, tolong jelaskan juga. Aku bertarung dengan Arif hari itu. Tujuanku adalah untuk menekannya. Crisis. Lalu apa? Aku juga tidak pernah berpikir untuk menikahi Arif. Dia memang memiliki tubuh yang murni, itu benar, tapi jika aku menangkapnya, bahkan jika kamu membunuhnya, aku juga bisa mengubah tubuhnya menjadi relik. Aku akan mengambilnya nanti. Efeknya sama saja. Baguslah. Aku kasihan anak ini hidup-hidup. Jika dia menjadi kakak iparku, maka tidak ada cinta. Jadi rencanamu adalah? Aku sudah menanamkan Gu pemakan hati di tubuh Dewi. Oh, begitu. Gu Pemakan a Titidak Berwarna dan Tidak Beraza. Sekali tertelan. Bahkan jika dewa terhebat datang, tidak bisa lepas dari kendalinya. Nona, kamu menekan Arif, dan dia pasti akan menyatu dengan tubuh Yin mendalam Dewi. Untuk meningkatkan kemampuannya, dan saat mereka intim. Saat intim adalah saat dia paling lemah. Saat itu, Gu pemakan hati akan masuk ke tubuhnya, dan dia tidak akan bisa berbalik. Dia tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Meskipun begitu, kakak, meskipun kamu menekannya seperti ini, cepat atau lambat dia akan bermesraan dengan Dewi. Aku merasa kamu terlalu berlebihan. Gu pemakan hati akan menunjukkan tanda-tanda dalam 3 hari. Jika kita tidak menekannya, menurutmu dia akan dalam 3 hari bermesraan dengan Dewi? Itu benar juga. Ada apa denganmu, Arif? Jangan menakutiku. Dokter. Dokter. Apa yang kalian inginkan? Apa yang akan kita lakukan, cantik? Bagaimana menurutmu? Lepaskan. Menarik. Aku suka. Bagaimana kalau kita pakai kombuk malam ini? Di siang bolong begini, kalian ini perampok, panggil polisi. Kau ingin mati? Mencari mati, ya? Ini tidak berhukum, kan? Kakek, Anda benar. Kami memang tidak berhukum, karena kami adalah hukum hari ini. Mengerti? Baiklah, jangan banyak omong kosong lagi. Sudah waktunya untuk serius.
Bagus. Ya, Nona. Arif ini terlihat sangat aneh. Patahkan lehernya untukku. Pastikan dia mati. Siap, Nona. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti adikku. Tidak boleh. Kenapa harus? Hanya karena kamu cantik, baiklah. Kamu berlutut sekarang dan layani aku. Mungkin saja, aku bisa mempertimbangkan untuk tidak membunuh Andi. Akan kupukul kau, binatang. Suamiku, kalian bajingan. Kalian akan mendapat balasan. Akan ada balasan? Sejak zaman kuno, para kaisar mencapai hegemoni besar mereka, membantai orang di kota tanpa menghitung jumlahnya. Tidak, mereka tetap terkenal selamanya. Hanya kalian orang lemah yang percaya pada balasan. Lindungi Dewi. Cepat. Maafkan saya, Tuan. Kalian. Ini bukan salah mereka. Kami hanya berusaha mengkarinafkan. Belum sepadan untuk mempertaruhkan nyawa. Kalian setuju, kan? Dika, blokir semua pesan. Jangan tinggalkan siapapun. Siap, Nona. Kalian iblis. Nenek, Aku bilang kami adalah hukum di langit ini. Kalian tidak percaya. Apa kalian pikir aku bercanda? Seharusnya tidak perlu serumi ini. Begitu banyak orang tidak perlu mati. Jika kalian ingin menyalahkan seseorang, salahkan diri kalian sendiri. maksudmu meskipun kalian menindas kami juga tidak bisa melawan? Ya, karena kalian adalah sekelompok semut. Sebagai semut, kalian harus punya kesadaran semut. Jangan pikir kami kejam. Orang tidak merasa kejam saat menyiksa dan membunuh semut. Jangan kemari, jangan kemari. Dia sudah terkena gu pemakan hati dari perbatasan selatan kami. Bahkan jika dia adalah dewa sejati, dia sudah mati. Kalian masih berharap dia menyelamatkan kalian? Itu benar-benar mimpi di siang bolong. Kenapa bisa begitu? Bagaimana adik bisa tiba-tiba diracuni kutukan? Kalau begitu, pikirkan sendiri. Ini aku. Akulah yang menularkan gu pemakan hati kepada adikku. Anissa, maafkan aku. Aku menyakitimu. Rizky, jangan cuma menonton. Cepat potong leher Anissa itu untukku. Baik. Jangan sakiti adikku. Adik. Rina, jangan lakukan hal bodoh. Kita tidak bisa menghentikannya. TAPI. Tidak. Kau baik-baik saja? Kak Rina, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Aku kira kau tulus padaku, aku ingin menyelinap padamu. Tapi aku tidak menyangka kau adalah sampah emosional. Kau masih menginginkan nyawaku? Kau baik-baik saja? Saat kau pertama kali muncul di keluarga Hai, aku tahu kau akan melakukan sesuatu pada Kak Rina. Benarkah? Kalau tidak, menurutmu kenapa aku sudah menemanimu berakting begitu lama? Dasar anjing. Omong kosong saja. Cuacanya cerah sekali. Hujan sudah berhenti. Kau si manis kecil. Apa kau pikir kau sudah... Anang, aku tidak akan pernah melupakan penghinaanmu padaku. Hari ini aku akan membuatmu membayarnya 100 kali lipat. Bukankah seharusnya kalian dihukum oleh adikku? Kalian ini tidak punya aturan. Melakukan segala macam kejahatan. Kalian. Kak Rina, jangan marah. Mereka tidak peduli seberapa banyak mereka menyakiti dan menghina orang lain. Menganggapnya biasa saja. Tapi hanya dengan dihukum sedikit oleh orang lain, akan mengingatnya selamanya. Orang-orang ini hanya kurang dipukuli. Makanya jadi tidak punya aturan begitu. Diane, aku cukup yakin bahwa cacing gu pemakan hati memang sudah masuk ke tubuhmu. Biasanya, begitu cacing gu pemakan hati masuk ke tubuh, bahkan dewa pun tidak akan punya jalan keluar. Tapi kenapa aku tidak bisa merasakan keberadaan gu pemakan hati itu? Mau tahu? Ya, aku sangat mau tahu. Baiklah, kalau begitu panggil aku kakek. Kau mencari mati. Ini sebenarnya lebih baik dari terakhir kali. Dengan kemampuan seperti ini, kau berani langsung di depan Tuan Muda? Kau benar-benar menyembunyikan kekuatanmu. Kalau tidak,
Kau pikir aku punya anggota tubuh yang sehat, punya pikiran yang berkembang dengan baik? Apa kau tidak tahu bagaimana cara bersiasat? Seperti yang kuduga, aku sudah tahu sebelumnya. Kau lebih sulit dari orang biasa. Hanya saja tidak menyangka, kau jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Seperti yang kuduga. Aku sudah tahu sebelumnya, kamu lebih sulit dari orang biasa. Hanya saja aku tidak menyangka, kamu jauh lebih kuat dari yang kubayangkan. Aku benar-benar ingin tahu, bagaimana kamu menghadapi pemakan hati itu? Kalau begitu, kamu harus memanggilku kakek. Aku benar-benar semakin tertarik padamu sekarang. Aku hanya bercanda denganmu sebelumnya, tapi sekarang aku benar-benar menyukaimu. Asalkan kamu mau jadi kekasihku, aku tidak akan memanggilmu kakek lagi. Kamu bahkan bisa memanggilku ayah jika kamu mau. Hei, hentikan. Risa, orang sepertimu, mempunyai tanpa pandang bulu, menganggap nyawa manusia seperti rumput. Kita tidak sejalan. Kamu dan aku adalah orang-orang luar biasa. Mengapa peduli dengan perilaku semut? Seperti manusia-manusia itu. Kapan mereka pernah peduli dengan perasaan ayam, bebek, dan ikan? Dengan pola pikirmu itu, mustahil kamu bisa melihat jalan yang benar. Ayam, bebek, dan ikan bukanlah makhluk spiritual. Tentu saja bisa diabaikan. Tapi manusia adalah makhluk spiritual yang berakal. Setiap kali kamu membunuh makhluk spiritual berakal, akan ada sebab akibatnya. Jadi, kamu tidak bisa lebih salah lagi. Cukup, Arif. Kamu pikir kamu sudah menang? Berani-beraninya mengajariku. Nona, mari kita serang bersama. Dia sendirian, dan harus melindungi orang-orang ini. Hati-hati jangan sampai melukai orang tak bersalah saat ingin menghabisi dia. Dia pasti akan... Arif, kau pikir kau sangat kuat. Tapi hari ini, jangan harap bisa bangkit lagi. Arif, cepat keluar. Tinggalkan kami. Selama kau hidup, mereka tidak akan berani macam-macam. Cih, sudah banyak orang mati sekarang. Apalagi yang perlu kita khawatirkan? Jadi maksudmu? Maksudku adalah, kau patut mengikutiku. Lalu kita hidup bahagia bersama. Entah yang lain. Aku bisa memberimu muka. Jika tidak membunuhnya, gunakan gu pemakan hatiku. Untuk menjendalakan hidup mereka. Bahkan Rina yang kau suka, aku juga bisa menjadikannya selirmu. Bagaimana? Cukup toleran kan? Kau tidak tahu malu. Kakak Rina adalah satu-satunya di hatiku. Jika dia ingin menikahiku, aku akan menikahinya. Jika dia punya kekasih, aku akan melindunginya. Aku bertemu dengannya saat aku berumur 6 tahun. Tidak mungkin menikah dengan orang lain dalam hidup ini. Arif, kita akan bersama seumur hidup. Cukup. Kalian sedang menghadapi kematian. Masih saja di tempat ini penuh cinta dan romansa. Apa kita masih manusia? Apa kau sedikit tidak sopan? Kakak Rina, tunggu sampai aku selesai berurusan dengan mereka. Kita akan menikah. Kalau begitu, kau harus hati-hati. Arif, kau memang mencari mati. Kau yang mencari mati. Kesabaranku sudah habis sekarang. Semuanya, dengarkan perintah. Baik. Chandra, Harun, kalian ikut aku membunuh Arif. Baik, Nona. Sisanya, tangkap keluarga Dewi hidup-hidup. Nenek, kamu mungkin tidak bisa mengalahkanku, tapi seluruh keluarga Dewi sudah ada di tanganku. Aku ingin lihat bagaimana kamu akan menang. Kamu pikir aku sudah tamat? Aku tidak bisa membayangkannya. Cara apa lagi yang bisa kamu gunakan untuk menang? Baiklah, kalau begitu, aku akan mengajarimu cara memecahkan kebuntuan dalam situasi ini. Perhatikan baik-baik. Mati. Formasi 3 keajaiban. Jabakan. Nak, menyerahlah sekarang juga, atau aku akan langsung membunuh wanitamu. Arif, aku baik-baik saja. Kamu jangan menyerah begitu saja. Apa kamu dengar itu, Celia? Jangan sakiti putriku. Jadi, ini cara yang kamu maksud? Sepertinya kamu tidak lebih dari itu. Kamu benar-benar ingin tahu metode apa yang akan kugunakan untuk memecahkan situasi ini? Baiklah, kalau baju terbuka mata, anjingnya lebar-lebar, dan perhatikan baik-baik. Kalau begitu, buka matamu lebar-lebar. Kenapa kau memukulku lagi? Kau kalah. Belum tentu.
Bagaimana mungkin? Bukankah kau sudah terluka parah olehku? Hanya sedikit angin dan embun beku. Kau tidak akan pernah bisa menebak kekuatanku. Anak muda, aku memintamu untuk menyerah tanpa perlawanan. Kau tidak mengerti. Ya, baiklah. Kalau begitu aku akan membiarkan wanitamu melihat darah dulu. Tunggu sebentar. Jika aku jadi kau, aku pasti tidak akan melakukannya. Apa maksudmu? Tuanmu sudah tamat. Apa kau masih perlu bekerjaan tanya? Sangat mudah bagimu untuk menjatuhkan pisau ini, tapi pernahkah kau mempertimbangkan bagaimana aku akan menghukummu setelahnya? Siapa yang concam? Rani masih di tangan kami. Situasi masih di bawah kendali kami. Apa kau yakin? Nyawa saudara-saudaramu ada di tanganku. Apa situasi ini di bawah kendalimu? Jika dia berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala kita. Bunuh Ruobing segera. Baik. Lepaskan tuan muda kami. Setia sekali. Aku memintamu untuk melepaskan tuan muda. Aning, pada akhirnya kau tetap kalah. Aku berani mematahkan tangannya. Aku akan bertanya padamu, beraninya kau mematahkan tangan Kak Ruobing? Apa yang kutakutkan? Kalau begitu, kau lawan atau pinu saja. Aku akan segera memotong tangan dan kakimu. Aku akan mengubahmu menjadi babi manusia. Aku juga akan membuatmu hidup 100 tahun. Kak Ruobing adalah hidupku. Jika kau berani menyakitinya, aku pasti akan membuatmu menyesal kenapa kau hidup. Jika kau melepaskan Kak Ruobing, aku bisa melepaskanmu. Benarkah? Kau mau memberontak? Kau benar-benar berpikir keluarga Bai Mu adalah kaisar? Kau benar-benar akan melepaskan kami? Tanpa permusuhan atau dendam, apa aku membunuhmu? Aku bukan pembunuh. Tanpa permusuhan atau dendam, apa aku membunuhmu? Aku bukan pembunuh. Ayo kita mundur. Kak Rani, aku bilang aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Situasi saat ini masih dalam kendalimu. Kokejam. Begitulah caramu mengakui kesalahanmu. Kau benar-benar pria tangguh yang tidak bisa dikalahkan. Kau sudah mendapatkan kembali kekuatan bela dirimu lagi. Kalau begitu, aku akan melumpuhkanmu lagi. Lihat saja apakah kau masih bisa memperbaikinya. Tidak. Jangan hancurkan kultivasiku. Aku salah. Jangan hancurkan kultivasimu. Apa kita masih akan membiarkanmu melukai orang lain di masa depan? Kau sangat kejam. Ini menghancurkan kultivasiku lagi. Aku sudah menghancurkan formasi ini. Bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa anak buahku tidak akan membunuh Rani? Jadi, kau juga tidak terlalu menyukainya. Kau tidak bisa menabur perselisihan. Kau sangat jahat. Itu hanya uang bagi para bawahan itu. Rasa hormat jelas tidak ada. Mengapa mereka masih bekerja untukmu? Selama adik laki-laki itu tidak berkompromi, aku akan baik-baik saja. Sebaliknya, jika dia terancam, memberimu kehidupan, maka aku dalam bahaya. Pinter. Kakrina. Baik. Los vencedores son los reyes, y los vencidos son los bandidos. Hari ini aku kalah dengan lapang dada. Ayo, ambil nyawaku. Jadilah angan-angan belakamu. Aku masih ingin hidup bahagia dengan Kak Rina. Membunuhmu? Bukankah itu ilegal? Apa maksudmu? Apa kamu akan melepaskanku? Mungkin saja melepaskanmu. Berapa banyak kejahatan yang sudah kamu lakukan selama ini? Membunuh begitu banyak orang di sini. Tunggu saja dihukum oleh hukum. Putri, Bima, kamu telah melakukan banyak kejahatan dan segala macam hal buruk. Hari ini, atas nama tim buronan dewa, aku resmi menangkapmu. Wargoldia. Kapten Rio, wanita ini memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Berikan pil ini padanya. Ini pasti berhasil. Terima kasih atas bantuanmu untuk membawa geng kriminal ini ke pengadilan. Ini adalah tugas kami sebagai warga negara. Aku akan membawa mereka pergi dulu. Lalu aku akan mengajukan permohonan kepada atasan untuk memujimu. Baik. Bawa pergi. Sekarang keluarga Bai sudah hancur sepenuhnya. Kamu bisa tenang. Hei, kamu bisa bicara tapi, kenapa kamu main fisik? Apa kamu takut aku akan memakanmu? Ceritakan tentang dirimu.
Betapa dinginnya kamu saat kita pertama bertemu, kamu harus mempertahankan persona angkuhmu. Ada hotel di depan. Bagaimana kalau kakak mengajakmu mencoba sesuatu yang baru? Sesuatu yang baru apa? Nanti juga tahu kalau sudah sampai? Tidak mau. Kau pasti mencoba merayuku. Aku tidak akan termakan rewanmu. Baiklah, aku tidak akan bicara banyak lagi. Aku akan mencari Kak Ruobing. Apa Ruobing sebagus itu? Bintang abadi, langit dan bumi, hanya Kak Ruobing yang ada di hatiku. Tidak peduli sebagus apa wanita lain, itu tidak ada hubungannya denganku. Jadi, Kak Ruobing adalah favoritku. Kau mengerti? Kau ini romantis sekali. Apa yang kau katakan padanya di sini, dia tidak bisa mendengar. Apa pedulinya dia bisa mendengar atau tidak? Cukup mengerti maksudku saja. Tutup teleponnya. Apa maksudmu? Teleponnya baru saja tersambung. Kak Ruobing baru saja meneleponku. Entah kenapa ponselku yang rusak ini, entah bagaimana tersambung sendiri. Jadi aku hanya melontarkan pertanyaan itu dengan santai. Kurasa gadis kecil itu masih terharu. Aku benar-benar tidak menyangka, kau bocah yang tumbuh besar di pegunungan Kunlun. Seharusnya polos dan tidak tahu apa-apa tentang dunia. Tidak kusangka punya banyak pikiran. Kanang miskin dan air burik melahirkan orang-orang lisik. Pergi sana. Kau benar-benar tidak memikirkanku? Kakak di sini sangat pandai memanjakan orang. Tidak mempertimbangkan. Kak Rina, kamu sedang apa? Aku sedang menyetir. Hari-hari nanti masak parrot. Menurutmu, tuanmu akan menyukaiku? Tuan saya pasti akan menyukaimu. Kamu sangat cantik dan baik hati. Oh, benarkah? Kamu sedang menyetir. Tanganmu sedang apa, hei? Lihat tanganku, tiba-tiba tidak patuh. Pensi. Selamat datang. Bagaimana mobil ini bisa tiba-tiba mogok? Tidak ada pilihan lain. Aku hanya bisa menginap di sini semalam. Ayo kita sewa 2 kamar. 2 kamar? 2 kamar. Hanya 2 kamar? Kenapa kamu menambahkan 100.000 rupiah? Bagaimana? Kamu ingin aku bilang hanya ada 1 kamar? Kenapa kamu tiba-tiba menambahkan 100.000 rupiah? Bibi, jangan bicara omong kosong. Hati-hati. Aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Ibu, jangan bicara omong kosong. Awas ya, nanti aku tuntut kamu atas pencemaran nama baik. Aku sudah sering lihat anak muda seperti kalian. Baru juga kamu bergerak. Aku sudah tahu niatmu, Nona. Anak ini dari pandangan pertama saja sudah bukan orang baik. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Dia bilang mobilnya rusak, kamu percaya atau tidak? Besok pagi, mobilnya pasti akan otomatis benar sendiri. Ibu, aku tuntut kamu atas pencemaran nama baik. Aku bukan orang seperti itu. Ibu, kami mau pesan kamar. 1 kamar. Nona, kamu ini seperti masuk perangkap saja. Ibu, perkataanmu itu tidak enak didengar. Aku ini masih pemuda polos, tahu tidak? Siapa yang polos? Siapa yang lesek? Siapa suruh kamu bicara omong kosong? Baiklah, ini 2 kartu kamar untuk kalian. Tunggu sebentar. Kamu mandi duluan sana. Oke, tunggu aku ya. Kamu harus menungguku. Kamu takut aku kabur ya? Kak Rani masih muda. Kok bisa tidur selama itu sih? Aku saking senangnya, sampai tidak bisa tidur berhari-hari. Kamu sama sekali tidak bersemangat. Di usia muda begini. Kok bisa tidur selama itu sih? Aku sampai tidak bisa tidur berhari-hari. Kamu sama sekali tidak bersemangat. Ide bagus. Kamu berani-beraninya menipuku. Rasakan ini. Rasakan ini. Oke, aku menyerah. Aku menyerah, kamu kan yang bohongi aku duluan. Mana mungkin aku?
Mana mungkin aku tidak tahu mobilku rusak atau tidak? Kamu itu cuma punya niat buruk saja. Aduh, baiklah Kak Rani. Sudah larut malam, ayo tidur. Aneng. Malam ini, kamu boleh melakukan apa saja padaku. Tidurlah, Kak Rani. Aku cuma memelukmu saja. Aku tidak akan melakukan yang lain. Aku sama sekali tidak percaya padamu. Ini benar-benar cuma pelukan saja. Kamu ini bodoh sekali. Ada apa, Kak Rani? Di mana aku membuatmu marah? Kamu ini babi bodoh besar. Aku benar-benar cuma memelukmu saja. Aku tidak akan melakukan yang lain. Bobby. Bobby. Kak Rubing, tahukah kamu? Sekarang ini adalah pemandangan yang sudah kudambakan bertahun-tahun. Berkali-kali, aku takut tidak bisa menemukanmu. Aku juga takut kamu sudah menikah dan punya anak. Aku lebih takut lagi kamu punya orang lain di hatimu dan tidak menyukaiku. Bodoh. Aku tidak sebaik itu. Di hatiku, kamu adalah gadis terbaik. Aku takut akan mengecewakanmu. Tidak akan pernah. APA? Apa ada bunga di wajah kami? Tidak. Ada APA? Gadis ini kemarin datang masih gadis perawan. Kenapa hari ini masih gadis perawan juga? Hebat sekali. Kamu bisa melihatnya. Buang-buang. Gadis itu memberimu setiap kesempatan. Kamu malah... Aduh, ibu. Aku tahu ibu lebih tua. Tapi aku tetap ingin bilang. Apa sih yang ibu tahu? Pergi sana. Aku tidak tahu apa. Aku sudah melahirkan 3 anak. Apa semua liku-liku ini? Aku tidak mengerti. Gadis itu sudah dikirim ke ranjangmu. Kamu masih tidak tahu harus berbuat apa? Kamu tidak berguna. Apa-apa. Ibu, saya akui ibu mengerti laki-laki, mengerti perempuan, tapi apa? Ibu tidak tahu cinta. Cinta? Cinta apaan? Cinta apaan sih? Anak muda ini tidak tahu apa-apa. Seiring waktu berjalan, apa itu cinta antara suami istri? Itu semua hanya kayu bakar, beras, minyak, garam, kotoran, dan air kencing. Ngomong-ngomong, Aning, ada satu hal lagi yang tidak ku mengerti. Ada APA? Gu pemakan hati itu sangat kuat. Bagaimana bisa kamu baik-baik saja? Ku dengar Baisya Oro bilang, bahkan seorang dewa seperti Dewa Emas Luo Agung yang terinfeksi gu pemakan hati pun akan kehilangan nyawanya. Apa yang dia katakan tidak salah juga. Jika aku tidak bersiap sebelumnya, aku juga tidak bisa mengatasi gu pemakan hati. Tapi sekarang aku tahu itu ada. Aku hanya menggunakan jimat untuk melindungi organ dalamku terlebih dahulu. Menjebak gu pemakan hati, tentu saja akan baik-baik saja. Oh, begitu. Mengemudilah dengan baik. Kemarin aku memberimu kesempatan, tapi kamu menyia-nyiakannya. Hari ini kamu menjendap-endap lagi. Aning, menurutmu berapa anak yang akan kita miliki nanti? Miliki 2 anak. 1 laki-laki, 1 perempuan. Bagaimana? Tidak bagus. Ayo kejar aku. Kalau kamu berhasil menangkapku, aku akan memberimu bayi.